Oke ya, Pak Lutfi, makasih banyak sudah ngomentari Blora. Makasih banyak sudah menganggap Blora tidak penting lagi. Terima kasih. Beredar video di media sosial, masyarakat di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melakukan aksi menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak, Minggu 31 Mei 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Diketahui sekira ada 30 pohon pisang ditanam di sepanjang jalan berlubang yang mencapai sekitar 2,5 kilometer. Aksi ini juga dilakukan menyusul amarah warga yang semakin memuncak karena berbagai keluhan yang disampaikan selama ini belum mendapatkan solusi yang jelas. Warga setempat menyatakan masyarakat merasa tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Warga menilai Gubernur Lutfi menganggap pembangunan jalan di wilayah Randu Blatung tidak terlalu penting. Atas hal itu, warga mendesak Gubernur Jateng memberikan penjelasan langsung terkait pernyataannya. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan dan memperbaiki jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sebelumnya keluhan jalan rusak di kawasan itu disampaikan Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, kepada Gubernur Lutfi. Hal itu disampaikan dalam acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah di Kudus pada Selasa 26 Mei 2026. Wabuk Blora menyatakan jalan ini sudah lama dikeluhkan warga karena berlubang dan rusak berat. Merespons keluhan itu, Gubernur Lutfi menyebut perbaikan jalan harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Lutfi justru menyinggung pengalaman di daerah lain yang pernah viral karena kondisi jalan rusak. Menurutnya, menjadi pejabat publik harus siap menghadapi kritik maupun sorotan masyarakat. Rusak. Ini Pak Lutfi, nek gedange wong tak terno ning kantor gubernur. Iki lho nek gedange wong kok ya. Mergo iki kena iki sawah iki gedibarno ae. Oke ya, Pak Lutfi, makasih banyak sudah ngomentari Blora. Makasih banyak sudah menganggap Blora tidak penting lagi. Terima kasih. Nanti dulu. Yang kedua, begini, saya tertarik dengan apa yang Bu Wabub ngadep sini, ini yang mau tak jawab. Nah, jangan ngadep sono di sini. Jadi, Bu, masyarakat itu tidak pernah tahu itu jalan provinsi, jalan kabupaten. Tahunnya itu jalannya mulus. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik di wilayah kita? Oke. Yang kita lakukan adalah prioritas jalan untuk menumbuhkan ekonomi baru. Lek awake dhewe bangun dalan tidak mempunyai efek kepada langsung kepada sentuhan masyarakat, nggak ono gunane. Sehingga apa? Jadi kita harus milih dan milah. Begitu kita bangun jalan ini ada ndak efeknya terhadap domino ekonomi. Jadi jenengan benar, maka usulkan daerah mana jalan Anda yang akan dibangun. Jadi begini, teorinya jalan, mantapnya jalan, perawatan jalan itu 2 tahun. Nek wis 2 tahun apa meneh kena udan hancur itu jalan. Betul Pak? Pak Hanung dulu yang ngasih teori saya, mana Pak Hanung? Benar ya? Oke, 2 tahun. 5 tahun. Oh, itu sudah dimasukkan di IJD. Sampun. Loh, kenapa jenengan takok? Yang IJD beda Bapak. Jadi yang IJD beda dengan yang kita usulkan yang menopang jalan pangan, Pak. Jalan pangan itu jalan desa apa jalan kabupaten? Bukan jalan desa, jadi jalan kabupaten. Di kabupaten sebelah ndi? Aduh, ini Pak, saya baca satu-satu sudah ada di usulan, Pak. Sudah kami usulkan untuk Banprop. Udah ada? Sampun, Bapak. Oh, sudah ada di IJD. Sampun, cuman yang viral satu Bapak ini, jalan Cepu, Randu Blatung Cepu. Jadi begini. Hancur. Viral itu harus dimitigasi. 1, dilakukan pengecekan, 2, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak ning nggone apa? Ning nggone apa? Dalan sing bolong. Tak tanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung komeng ning nggone jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Nggih?
Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik, gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Prinsip jalanku udah mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka, perlu apa, kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya. Oke? Siap, Jelas Pak. Bu? Siap, Agus. Oke. Sudah masuk IDT. Siap. Itu satu. Kemudian yang kedua,